saudara sekalian, hari ini kita boleh beribadah di tengah-tengah hal-hal yang sulit yang kita hadapi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara sekalian, dari manalah saya memberikan judul hari ini adalah pengharapan di balik penderitaan. Saya ambil dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-24. Penderitaan di balik pengharapan di balik penderitaan. Dan lihat Bapak Ibu saudara sekalian, pengharapan adalah menantikan sesuatu yang tidak kelihatan, namun pasti. Juga pengharapan itu akan lebih terasa kekuatannya apabila dialami secara langsung. Itu pengharapan. Dan juga pengharapan bukan sekedar teori atau kata orang lain. Itu adalah pengharapan. Bapak saudara, kita baca firman Tuhan. Demikian dalam Roma pasal 8:24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Nah, balik pada iman daripada saudara, berbanetuna wate kita banano oroma kedahadia ni tetenada tengah saai panutuna dau berhadiha nasa janetuna bacino iila. Kalau bahasa Batak begini, ai tong dope mangkirim kita akan nau malua alai moloni ida na hinirimi dan pangkirimo pei dohoto ai marhua hirimo anggondung di ida mata. Bapak saudara, saya kembali kepada tema firman Allah, pengharapan di balik penderitaan. Kita melihat Bapak Ibu, negara kita saat ini tidak baik-baik saja. Kacau. Dan tidak baik-baik. Ekonomi tidak baik-baik. Politik juga tidak baik-baik. Dan negara kita sampai hari ini adalah tidak baik-baik. Di daerah mana-mana, saudara, ada demo. Saya memberikan sebuah gambar sedikit Bapak Ibu yang sudah terjadi yang disebut dengan demo anarkis. Ini demo yang terjadi di Jakarta pada saat 28 Agustus. Manusia seperti semut banyaknya. Dan akibat demo tersebut maka terjadi beberapa kebakaran seperti kantor DPRD Makassar, Surabaya mulai pembakaran, maka juga adalah di Polda Metro Jaya Jakarta juga terjadi kekacauan. Kondisi DPRD ini tanggal 30 Agustus di Jakarta, kantor DPRD Kota Makassar, bahkan juga terjadi di Kalimantan, bukan hanya di Jakarta, bahkan juga sampai dilempar batu, botol dan lain dan sebagainya di taman DPRD, juga di Kalimantan Barat terjadi. Kantor DPRD juga terjadi di bukan hanya kantor DPRD, mungkin kabupaten kota Makassar terjadi dan lain dan sebagainya, Bandung. Ini terjadi Bapak Ibu
hanya dalam kurun waktu beberapa hari ini, dimulai kemarin tanggal 28 Agustus, kita lihat Bandung disinari dengan api membakar, rumah dinas DPRD Jawa Barat dibakar, bahkan kantor DPRD Makassar, Jakarta, Tegal, Jakarta, Bandung, dan lain dan sebagainya, dan banyak lagi yang belum saya tayangkan di sini yang akan terjadi di negara kita. Saya bisa menyimpulkan bahwa negara kita saat ini tidak baik-baik saja. Kalau boleh saya dengar berita bahwa Tapanuli Tengah besok akan dilaksanakan demo. Mudah-mudahan demo yang damai, bukan demo yang anarkis. Yang menjadi doa dan harapan kita bahwa tidak akan terjadi yang disebut dengan anarkis, tapi kita akan demo itu diatur oleh undang-undang. Tetapi demo yang diatur oleh undang-undang adalah demo yang damai. Karena menyampaikan aspirasi masyarakat, menyampaikan, saudara, itu diatur oleh undang-undang. Tapi kalau sudah mulai bakar membakar, kalau sudah mulai pukul memukul, kalau sudah mulai mobil dihancurkan, kalau sudah mulai anarkisme, saudara, itu tidak dibenarkan oleh undang-undang. Kita lihat selanjutnya, saudara. Itu hanya saya memberitakan foto ini bahwa daerah kita adalah tidak baik-baik. Dan apa, saudara? Ada 3 hal berkaitan dengan kekuatan sebuah pengharapan. Sekali lagi, ada 3 hal berkaitan dengan sebuah kekuatan, sebuah pengharapan. Bahwa, saudara, satu pengharapan membuat orang mampu bertahan. Roma berkata bahwa kalau pengharapan itu ada sesuatu yang belum kelihatan. Pengharapan adalah sila Roma. Kalau sudah kelihatan maka bukan lagi pengharapan. Tetapi pengharapan, ada pengharapan yang belum kita lihat. Kita lihat, saudara, adalah hal berkaitan dengan kekuatan sebuah pengharapan. Pengharapan membuat orang mampu. Sekali lagi, pengharapan membuat orang mampu bertahan. Saya memberikan sebuah contoh seorang Nazi Jerman mampu bertahan ketika yang lain meninggal satu persatu dianiaya. Di Jerman, seorang Nazi di Jerman adalah ada di sebuah tawanan. Di sebuah tawanan, dan satu orang di antara tawanan tersebut dia punya pengharapan bahwa dia akan bebas dalam tawanan tersebut. Kita melihat bahwa mereka dianiaya satu persatu. Bahkan satu orang ini memberikan pengharapan, memampukannya bertahan sehingga akhirnya ia selamat. Bahkan kematian mereka disebabkan beberapa faktor. Ada yang sakit, stres, karena tidak mampu menahan siksaan yang kejam itu. Banyak orang yang mati, dan akhirnya yang satu orang ini dia diselamatkan dalam aniaya, dalam tawanan itu, karena dia katakan bahwa saya punya pengharapan aku akan bebas dari tawanan ini. Dan akhirnya dia seorang, dia akan selamat walaupun semua orang akan mati tidak bertahan dalam siksaan itu. Dan yang saudara, bahwa kedua, ini lampu kita, saudara. Haleluya. Coba off kan. Oh. Baik. Yang kedua, Bapak Saudara, dalam pengharapan yang kita sabarnya inilah kalau lampu mati-mati, Bapak Saudara. Ada firman Allah, bagaimana orang bisa mendengar kalau tidak ada yang bisa memperdengarkan. Nah, artinya kalau saya memperdengarkan tanpa mic, tanpa apa, bagaimana jemaat bisa mendengarkan dengan baik. Nah, itu sebabnya ada harus sound sistemnya harus bagus,
dan lain sebagainya. Dua, Bapak Saudara, itu pengharapan. Itu pengharapan. Yang kedua adalah pengharapan membuat orang berhasil. Banyak orang bahwa pengharapan itu ya biasa aja. Tapi sebenarnya Bapak Saudara adalah pengharapan adalah membuat orang berhasil. Jadi Bapak Saudara, bahwa sebelum orang meraih keberhasilan, biasanya harus mengalami kegagalan berulang kali. Tetapi orang yang berpengharapan tidak mudah putus asa. Saya memberikan sebuah contoh seorang atlet. Orang yang mudah menyerah akan patah semangat ketika mengalami kegagalan. Ada seorang atlet renang yang disebut dengan yang renang internasional. Atlet ini telah berulang kali berhasil menyeberangi Samudra Pasifik tanpa menggunakan alat bantu, karena prestasinya namanya dicatat dalam sebuah buku yang berjudul disebut dengan Guinness Book of Record. Namun pada suatu kali dia gagal menyelesaikan tugasnya. Ini adalah seorang atlet yang luar biasa, seorang atlet yang hebat, beberapa kali menggunakan atau beberapa kali berhasil bisa menyeberangi laut Samudra Pasifik tanpa menggunakan alat bantu. Itu hebat, dan itulah dunia. Oh saudara, dunia dia adalah seorang yang hebat, seorang yang berkali-kali juara, seorang yang berkali-kali diakui. Dan ketika satu saat bahwa orang yang atlet ini, nanti kalau boleh bisa dicek juga, nanti ada sebuah buku yang dituliskan di sini ada Guinness Book of Record. Namun pada suatu kali dia gagal menyelesaikan tugasnya. Ketika dia gagal, setelah sampai di darat, orang bertanya tuh, mengapa dia sampai gagal? Satu kali dia gagal, lalu orang bertanya kepadanya, mengapa dia sampai gagal? Jawabannya sederhana, ia kehilangan pengharapan ketika tidak melihat ujung lautan. Kenapa dia gagal, Bapak Saudara? Kenapa dia gagal? Karena dia kehilangan pengharapan. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, jemaat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini jangan pernah hilang pengharapanmu pada Tuhan. Orang yang hebat, orang yang terkenal, atlet renang yang disebut dengan internasional dunia, Bapak Saudara. Orang yang terkenal renang internasional bisa menyeberangi laut beberapa kilometer tanpa pakai alat bantu, Bapak Saudara. Tetapi akhirnya dia gagal. Kenapa dia gagal? Karena kehilangan pengharapan. Dalam hidup kita, Bapak Saudara, kalau kehilangan pengharapan dalam hidup kita, kadang kita stres, kadang kita lemah, kadang kita, Bapak Saudara, akan tidak berdaya karena sudah kehilangan kekuatan, pengharapan. Rupanya Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak Tuhan, kekuatan kita adalah sebuah pengharapan. Ketika pengharapan selalu ada dalam diri kita, maka itulah yang disebut dengan pengharapan. Dan saudara, bahwa yang ketiga adalah pengharapan memberi ketegaran. Yang ketiga adalah pengharapan memberi ketegaran. Pengharapan membuat seseorang tetap tegar meskipun sedang berada di ambang kematian. Itulah pengharapan, saudara. Sekalipun kita ada di ambang kematian, sekalipun Bapak Ibu Saudara kita ada dalam kesusahan, dan kesusahan itu tidak ada jalan keluar. Kesusahan itu, Bapak Saudara, adalah jalan buntu. Itu adalah, tetapi karena ketika kita tetap berpenuh pengharapan kepada Tuhan, maka ada ketegaran di dalamnya, Bapak Ibu. Dan saya memberikan sebuah contoh, seorang penderita sakit kanker stadium 4. Kalau sudah stadium 4, bahwa dokter bisa menentukan berapa bulan lagi umurnya dia akan hidup. Dan orang yang mengalami stadium 4 ini adalah dokter vonis dia hanya berumur 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Badannya tinggal tulang, berbalut kulit, wajahnya pucat, berkali-kali menjalani kemo. Yang disebut dengan kemoterapi. Kemoterapi tidak sembuh. Bahkan akhirnya
dia bersyukur kepada Tuhan sekalipun membuatnya beberapa kali digundulkan. Orang yang sudah mengalami penyakit kanker, saudara, adalah kepalanya harus digundulkan, sedangkan rambutnya adalah berguguran, saudara. Tetapi kita lihat, saudara, orang yang dipenuhi, orang yang mengalami penyakit yang sudah stadium 4, bahwa dokter memvonis bahwa umurnya hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan. Lalu kita melihat akhirnya dia bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak berubah lagi. Dia tidak berubah lagi. Dia tidak mau lagi berubah karena 3 bulan lagi dia mati. Dan akhirnya dia ambil sebuah kesimpulan dalam kehidupannya. Dia katakan, aku hanya bersyukur kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan sekalipun rambutnya beberapa kali digundulkan. Bila dia, saudara, adalah dalam sisa hidupnya yang 3 bulan itu, setiap melayani sebagai singer dan aktif di kolom persekutuan karena ia memiliki pengharapan kepada Tuhan. Akhirnya dia bisa bertahan sampai 3 tahun. Bayangkan, yang dokter sudah memvonis bahwa umurnya hanya 3 bulan. Tetapi ketika dia semangat, ketika dia bersyukur kepada Tuhan, kita memperhatikan bahwa umurnya adalah bertambah sampai 3 tahun. Kenapa itu terjadi? Karena semangat dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Inilah kekuatan sebuah pengharapan, Bapak Saudara. Inilah kekuatan sebuah pengharapan. Ibrani pasal 6 ayat 19 berkata, pengharapan adalah saung yang kuat yang tidak bisa diombang-ambing oleh siapapun, Bapak Saudara. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, hari ini saya akan sampaikan bagi kita, tetaplah hidup dalam pengharapan. Dalam Roma pasal 5, kalau kita mundur, Bapak Saudara, Roma pasal 5. Dari Roma pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-3, saya akan katakan, Bapak Saudara. Saya akan baca. Demikian firman Allah. Dan bukan hanya itu saja, ketika malah bermegang juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Oke? Fanutona ke Roma lagi, le pernah ikecewakan kita. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, beranugena banyak kulitan. Hanapa bermanutena kita banyak kulitan. Suatu saat niha kulitan akan ikecewakan kita. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, Bapak Saudara. Demikian firman Allah. Kita maju berdiri. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Haleluya. Kaulah percaya hanya kepada Yesus. Kaulah Tuhanku, Engkau yang Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapan. Haleluya. Percaya hanya kepadamu, oh Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku baru dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Hari ini penghormatan kepadamu, ya mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian
kebencian kepadamu ya Yesus Tuhan. Pada hari penghormatan kepadamu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini firman Allah berkata, jangan sampai hilang pengharapanmu kepadanya. Jangan sampai kehilangan pengharapanmu kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan adalah pengharapan yang memberikan keberhasilan, yang memberikan ketegaran, bahkan yang memberikan kekuatan dalam setiap hidup kita. Di saat kau kehilangan pengharapan, maka di situ engkau akan ada di dalam kegagalan. Seorang atlet renang internasional yang selalu berenang di Samudra Pasifik selalu berhasil. Tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Dia selalu berhasil berkali-kali. Dia berhasil dalam setiap lomba dalam renang. Dunia mengakui dia. Dunia mengakui dia. Tetapi ketika dia kehilangan kendali, ketika dia kehilangan pengharapan, di situ dia gagal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah hilang pengharapanmu pada Tuhan. Jangan pernah hilang pengharapanmu pada Yesus. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Katakan mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Pada hari kepadamu-Nya kepadamu ya Yesus Tuhan. Pada hari penghormatan kepadamu ya aku, kepadamu ya aku, kepadamu ya laku. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kau ada yang baik Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau adalah pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Engkau adalah pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan hidup kami. Sahabat kadang mengecewakan, keluarga kadang mengecewakan, sesama kita kadang mengecewakan, bahkan orang kepercayaan kita kadang mengecewakan. Tetapi ingat, Bapak Ibu, Saudara sekalian, hari ini Tuhan tidak pernah
Jangan pernah kehilangan pengharapanmu. Jangan pernah kehilangan kendalimu pada Tuhan. Tetap berfokus. Tuhan sanggup memberikan pengharapan kepadamu. Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan sanggup memberkatimu. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Karena salibmu hidup, karena salibmu kuasa, Engkau yang berkuasa satu untuk melakukan mujizat karena salibmu, karena salibmu. Amin. Kami serahkan kepada yang bertugas. Amin. Haleluya. Kuasa satu mujizat. Kembali kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati jemaat-Mu. Apapun yang kami dengar menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau tanamkan di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Maka sebaik-baik kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Yang belum sempat hadir pada saat pagi hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau berkati. Engkau ingatkan mereka Tuhan supaya kami bisa bersama-sama